Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama IT Kampus ini. Ya, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang BitTorrent atau BTT, koinnya dari BitTorrent gitu. Buat kalian pasti tahu lah ya koin BitTorrent ini buat apa ya, situs download terbesar gitu kan, download file terbesar. Dan kenapa BitTorrent? Ya BitTorrent ini merupakan salah satu koin, ibaratnya itu koin yang murah meriah lah, bisa dibilang koin micin lah gitu kan. Ya belakangan ini mulai tahun 2021 memang dunia cryptocurrency itu lagi meningkat. Terbukti dari harga BTC yang sekarang tembus sampai 500, bahkan di bulan lalu tembus sampai 800. Ya karena sebab itulah maka di pasaran ini saat ini harga GPU itu meningkat drastis 2 kali lipat dari harga biasanya. Gila-gilaan, bahkan stoknya pun udah meningkat, stoknya juga habis, susah dicari, bener-bener jadi GPU langka. Jadi buat gamers bener-bener nangis deh kalau mau cari VGA sekarang. Oke, langsung aja ke topik. Jadi kita kali ini ceritanya mau mining koin BTT ini dengan CPU gitu, dengan CPU, nggak pakai GPU. Kalau misalkan kalian pakai GPU lebih bagus gitu kan, cuman kalau misalkan nggak punya GPU, kita bisa mining pakai CPU aja, boleh, bisa. Pertama-tama kalian boleh siapin dulu, langsung aja kunjungi situs unmeable.com ini. Untuk linknya ada di deskripsi, silahkan kalian klik aja. Di sini kita bisa mining banyak koin gitu kan, banyak koin, bisa ada pilihannya dari mulai di sini juga Ethereum juga ada ya, Ethereum juga ada tapi nggak rekomendasi. Kita di sini mining BTT aja, BTT. Oke, ini koin BTT-nya. Terus ya ini kita mau mining pakai apa? Misal GPU pakai ini. Kita di sini kan karena mining mau pakai CPU, jadi kita pilih RandomX. Ini untuk webnya, dan selanjutnya kita perlu download yang namanya nih SMRig. Nih bisa download sini, klik aja SMRig, nanti kebuka. Nih ada nih buat Windows, atau kalian bisa masuk ke ini web SMRig miner, download aja di sini. Dia bisa algoritmanya RandomX, Capo, dan Kryptonite. Kita download untuk Windows. Kalau Ubuntu, Linux sudah pasti kalian pakai Windows lah ya. Oke, download aja 2,7 MB. Ini lanjut download. Kali ini mau ditaruh di di C aja, ini 2021. Oke ya, kita taruh sini aja. Pasti download. Kalau muncul seperti ini di desktop kalian buka kayak gini, terus skip generate file. Maklum ya, file miner itu kadang-kadang dianggap virus. Dan sebelumnya matikan Windows Defender. Oke, Windows Defender sudah mati, aman. Jadi ini langsung kita ekstrak aja. Kalau udah ekstrak gini, kita buka filenya. Di sini ada Starbud ini. Starbud ini kalau kita langsung start bisa, tapi dia miningnya koinnya kan di sini settingannya mungkin buffle-nya nggak ada. Oke, untuk setting miningnya, konfigurasi file miningnya, kita masuk ke sini. Sini ada wizard, kita klik wizard, terus kita pilih new connection, kita pilih add new pool, kita pilih custom aja karena di sini nggak ada unmeable. Kita pilih custom. Sini kita masukin webnya dari ini tadi, ini close aja. Nih kita masukin ini RX. Oke, sini portnya kita hapus saja karena portnya ada di sebelahnya. Ini portnya, ini keep alive, ini TLS. Kalau mau aktifin. Bagusnya diaktifin, tapi kadang suka violet kalau diaktifin. Kita mau mining BTT, jadi kita klik di sini BTT. Nah, kita butuh walletnya. Kita dapat di sini, saya contohin pakai Indodax. Buat kalian yang belum punya akun Indodax, bisa klik link di bawah. Nanti kalian bisa ikutin aja prosedurnya. Kalau udah login, udah punya akun Indodax, silahkan buka walletnya, terus cari ya BTT. Oke, masuk. Tampilkan wallet. Ini wallet BTT saya. Copy aja, terus masukin ke sini tadi. Ini boleh langsung dikasih titik. Ini nama belakang ini adalah workernya. Misalkan saya buat di sini tes BTT. Oke, nah, tes BTT. Ini namanya. Terus ini passwordnya bisa bebas. Ini biasanya diisi X aja cukup. Koinnya di sini kosong aja. Algoritmanya kita pilih RX0 karena pakai RandomX, jadi RX0. Oke, kita add pool. Sudah jalan kayak gini, kita pindah ke backhand. Backhand ini kalau misalkan kalian punya VGA Nvidia boleh klik, atau
Yang ini yang OpenCL buat AMD. Kita klik aja. Karena saya ini mencontohkan untuk CPU aja, jadi emang benar-benar ini mining versi receh lah saya bilang kan. Ini kita kecil aja 1%. Oke, lanjut ke sini ke result. Nah, di sini ada langsung jadi filenya. Kalian boleh copy file config ini. Kalau config ini diganti berarti ini yang diedit. Oke, tapi saya nggak contohin pakai ini. Yang lebih mudahnya aja kita pakai ini aja. Ini copy. Terus kita edit file bat ini, kita copy dulu aja pasti. Nah, biar ada dua kan, biar file orinya nggak hilang. Oke, edit ini kita ganti gini, jadi langsung kayak gini. Ini kan BTT saya, terus ini di save. Oke, di save. Terus ini boleh di rename deh biar nggak ketukar kan, BTT gitu. Nah, kalau udah gini, kalau udah jadi kayak gini, langsung aja start. Nah, kalau Windows 10 biasanya dia ada muncul kayak gini. Kalau di dalam administrator, kalian klik gini, terus kalian coba langsung open aja biasa. Nah, dia jalan. Nah, jadi dia bakal deteksi CPU kalian apa. Ini saya pakai Ryzen 2600, 6 core gitu kan, diakses ini sebenarnya bisa diatur sih. Tapi nggak ada masalah sebenarnya selagi dia masih bisa mining, aman-aman aja. Ini coba dia mining, biarkan dia mining sendiri. Oke, RX difficulty-nya seberapa ini ya? 100 MB berarti. Oke, biarkan dia jalan. Nah, selagi dia jalan gini kalian bisa ngecek ke web enable-nya tadi. Terus di sini kalian bisa masukin wallet kalian di sini untuk ngecek penghasilan kalian. Tadi ke sini, copy aja sini. Kita paste di sini, kita cari. Nah, di sini ada keterangannya. Ini active worker, ini workernya, ini nilai BTC. Jadi ini adalah balance saya saat ini yang lagi jalan mining, proses mining. Untuk namanya, yang nama ini workernya belum masuk ya. Jadi worker yang saya buat tadi yang mining ini workernya belum masuk. Ini speednya 2400 Hz per second ya, berarti 2,4 MHz per second. Nanti dia akan masuk ke sini juga, tapi mungkin butuh waktu beberapa menit untuk masuk ke sini, untuk kebaca di sini. Ya belum mau, mungkin tunggu aja. Ini saya udah coba mining dengan rata-rata 3000 nih, 3000 MHz, 3000 Hz atau 3 MHz. Jadi saya udah dapet ya ini sekitaran yang WD pertama nih tanggal 5 400, ini gagal ya, tanggal 21 bulan 5 tanggal 21 401. Terus mining lagi tanggal 31 nya saya WD lagi 438, terus tanggal 3 nya saya WD lagi 430 gitu kan. Nah, lumayan. Jadi untuk minimal WD nya itu adalah 400. WD ini maksudnya apa? Jadi WD ini koinnya masuk ke sini, ke Indodax sini. Jadi kalau dicek di sini di riwayat kita semua aja lihat riwayat. Oke, nah nih tanggal 21 bulan Mei 2021 itu masuk 401 koin. Kita cek di sini tadi, sini nih 21 bulan 5 2021 1554 ya, dia memang kayak gitu. Jadi ada butuh waktunya untuk proses lah, maklum lah ya. Proses masuk nih 401, terus masuk 1 ini sebenarnya 402 tapi nggak tahu dia ngirimnya pisah gini. Terus ini tanggal 31 Mei 2021 kita cek di sini tanggal 31. Oke, bener ya. Jadi emang masuk gitu kan, emang bayar. Terus yang terakhir ini 430 ya masuk. Jadi ini ya, ini mining receh. Kenapa pilih BTT? BTT ini salah satu koin yang ibaratnya tuh bagus. Kalau kalian cek di CoinGecko, BTT di urutan 49, dia harga tertingginya pernah mencapai 197. Kita cek di sini 190. Oke. Jadi untuk koin-koin micin gini sebenarnya dia ada ngikutin kayak Bitcoin gitu. Jadi kalau koin BTC naik, yang lain juga ikut, ibaratnya tuh ikut naik. Nah, contoh ini ketika mulai sampai sini nih harga BTC naik dan sampai sini harga BTC sekitar 700-an di sini. Dan di sini BTT itu pernah mencapai rekor 197, 196 nya geser dikit lah berarti ya, sekitaran bulan April lah
sekarang bulan April 2021 kemarin dia menembus rekor 197 ini sepanjang waktu tertingginya. Dan untuk sekarang memang lagi turun karena memang market sekarang semuanya lagi turun. Kayak BTC sekarang turun di harga 400 jutaan, 500 jutaan. Cuman di sini BitTorrent BitTorrentnya tinggi ya, meningkat ya, gila. Dan di sini ada ketahuan ibaratnya dalam satu tahun BitTorrent tuh masih profit lah 1158%. Kalau dihitung dalam 24 jam dia minus, ini 8 jam, ini 7 hari, ini 12 hari, ini 30 hari masih minus. Tapi kalau dihitung jangka panjang itu profit. Makanya ya selain ratingnya juga bagus gitu kan, ratingnya bagus, pendapat miningnya juga gampang gitu, butuh CPU yang biasa juga bisa. Ini contoh kita buka task manager, mungkin CPU saya kemakan 96%, maka record juga karena ini sambil record jadi pasti performanya juga nggak terlalu oke. Maksimalnya di 2782 2,7 MHz. Mungkin kita cek ke sini random X, kita refresh linknya, coba ya, mungkin sudah masuk. Oke, udah masuk di sini tes BTT. Ya mungkin ini belum masuk lah, tadi kan kita buat tuh namanya apa ya, ya benar tes BTT. Ini belum masuk total gitu, belum masuk semua. Nanti kalau udah masuk semua pasti dia setara lah dengan ini kan. Ini aja lebih kecil gitu CPU-nya kan, yang ini lebih besar. Jadi otomatis semakin cepat mendapatkan koin-koin dari BTT ini. Oke, mudah kan? Ya, jadi gitulah untuk video mining koin receh ini, mining koin BTT ini dengan ibaratnya dengan CPU kalian apa adanya aja, karena kita mulailah dari apa yang kalian punya gitu, mulailah dari apa yang kalian bisanya ini ya mulailah dengan ini. Kalian cuma punyanya CPU, yang lain pakai GPU ya mulailah dengan CPU gitu kan, dan berharap ya sambil nabung sambil gimana nanti pakai GPU ke depannya gitu. Ya sebagai informasi tambahan, kita juga di channel ini udah ada sharing beberapa video tentang ibaratnya mining. Kita bisa cek, bentar saya coba remote ke sana dulu ya. Di sini monitoring doang, monitoring aja. Jadi ini monitoring, kita mining pakai HiveOS, sistemnya Linux di sini. Dan di sini kita pakai VGA, juga kelihatan banyak notif kita pakai VGA GTX 1060. Jalannya oke, aman, ini semua aman, jadi kita bisa pantau. Oke, jadi intinya gitulah mining BTT dengan CPU gitu kan. Kalau kalian punya GPU lebih bagus gitu, kalian tinggal atur di sini backendnya pakai CUDA gitu atau OpenCL kalau pakai AMD. Intinya kalau misalkan ada GPU ya silahkan diaktifin GPU-nya biar performanya makin maksimal. Kalau misalkan nggak ada ya udah apa adanya aja. Yang jelas tetap terkumpul kok. Ini buktinya saya pakai CPU apa adanya tetap terkumpul gitu kan, 146 dan lumayan gitu kan ya, daripada enggak. Dan berharap kan nanti kedepannya harga BTT ini juga meningkat, karena sekarang BTT ini masih algoritmanya masih mudah gitu kan, sama seperti kayak koin-koin yang lainnya dulu. Jadi dia ketika dia masih rendah, harga agak kecil gitu, dia pasti untuk miningnya tuh tingkat kesulitannya masih gampang gitu, makanya masih bisa pakai CPU. Tapi kalau misalkan harganya udah tinggi, otomatis nanti tingkat kesulitannya makin susah dan nggak dianjurkan lagi pakai CPU gitu, makanya dibutuhkan GPU. Nah ini sudah jalan 3400 langsung meningkat gini ya. Oke ya, gitu aja untuk videonya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di komentar di bawah. Jangan lupa ikutin channel ini karena kita akan terus ngebahas tentang mining ini ataupun IT lainnya. Oke, sampai bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.